kelas 8 kita masuk di bab terakhir, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Mungkin di pertemuan kita awal ini kita hanya akan membahas eh, tentang getaran saja dan gelombang secara umum. Nanti baru di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan membahas tentang bunyi dan kemudian sifat-sifat cahaya. Baik, di sini akan saya tunjukkan eh, buku yang kalian pegang. Baik, ini adalah materi yang akan kita pelajari di bab 10, itu tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan. Baik, nah di sini saya akan membuat sedikit pengantar bahwa nanti alurnya adalah seperti ini. Yang pertama kita pahami dulu apa itu getaran. Setelah getaran kita pahami, nanti getaran akan kita lanjutkan menjadi gelombang. Nah, setelah gelombang kita pahami, nanti aplikasinya di sini ada bunyi. Dan gelombang ini nanti ada juga yang namanya gelombang cahaya. Jadi konsep utamanya yang harus kita pahami awal dulu, yang pertama adalah getaran, yang kedua adalah gelombang. Setelah getaran dan gelombang itu nanti kita pahami, kita baru bisa masuk untuk memahami tentang bunyi dan juga getaran. Kita mulai. Oke. Nah, di buku kalian, kata pembukanya adalah dari mana bunyi berasal. Nah, bunyi berasal dari luar tubuh kita, dari sumber yang berasal dari luar tubuh kita, dapat kita terima dengan bantuan alat indera yang berupa telinga. Jadi alat indera di tubuh kita ada beberapa, misalnya untuk mata, dia menangkap rangsang atau berupa rangsang berupa cahaya, ada telinga yang menerima rangsang berupa bunyi, kemudian ada kulit yang menerima rangsang berupa sentuhan, ada lidah rangsang berupa rasa, dan hidung rangsang berupa bau. Baik. Itu adalah beberapa indera yang ada di tubuh kita. Tugas alat indera tersebut adalah menerima rangsang atau faktor luar yang mengenai tubuh kita dan nanti kita olah di otak dan kita memberikan respon. Misalnya kalau kita mendengar bunyi, bunyi itu diterima oleh telinga, kemudian diolah oleh otak, kemudian nanti oleh otak kita akan diberikan bentuk responnya. Kalau bunyi itu berupa panggilan, kita akan merespon, menoleh, dan lain sebagainya. Nah, getaran dan gelombang pada dasarnya dimanfaatkan banyak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk alat ultrasonografi atau USG, yaitu alat yang digunakan untuk mengecek keadaan janin di dalam rahim. Selain itu juga untuk peta dasar laut dan masih banyak lain sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Kita pelajari dulu apa itu getaran. Nah, getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Nah, di sini ada contohnya. Sebentar. Oke. Perhatikan gambar di sini. Saya ambil dulu gambarnya di sini. Saya screenshot dulu. Mana screenshotnya ini?
ini. Oke. Jadi getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Nah, pada contoh di sini bandul ini, titik O ini disebut dengan titik kesetimbangan. Kesetimbangan. Bentar kok. Ini. Oke. Di sini titik O adalah titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan itu merupakan, bentar, sebentar ya. Ini ada resen. Devi, apa ada yang ditanyakan? Kok mengangkat tangan? Apa ada yang ditanyakan? Oke, jadi menu resen itu bisa kalian pencet, nanti menandakan kalian sedang mengajukan pertanyaan. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi titik O ini adalah titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan itu adalah titik di mana posisi benda tersebut saat diam. Jadi kalau bandul ini pada posisi diam atau tidak bergerak, maka benda ini akan berada di titik O. Nah, titik O ini adalah titik kesetimbangan. Nah, getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Misalnya benda ini kita tarik di posisi A, maka satu kali getaran itu adalah satu kali bolak-balik. Jadi dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi, kembali lagi ke A, dan selama proses ini melewati titik kesetimbangan itu berarti dia disebut satu kali bergerak. Kalau dari B juga sama, dari B ke O, ke A, ke O, ke B lagi, satu getaran. Nah, kemudian kalau dari A ke O ke B saja, hanya dari ujung A sampai ke ujung B, itu dinamakan setengah getaran. Jadi dari A kembali lagi ke A, ini satu getaran. Dari A ke B, setengah getaran. Dari A ke O, seperempat getaran. Nah, adalah konsepnya getaran. Jadi, kalau kita tuliskan di sini, getaran merupakan bolak-balik getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Ini merupakan definisi dari getaran. Jadi satu kali getaran tadi di sini merupakan gerak dari A sampai ke BE, kembali lagi ke A, itu merupakan satu kali getaran. Kalau dua kali getaran berarti A, O, B, O, A, satu, kemudian A, O, B, O, A lagi, dua getaran. Oke. Sekarang saya ingin membuat pertanyaan. Tolong perhatikan di sini saya punya bandul. Oke, saya punya bandul yang saya gantung di sini. Ini titik O, ini titik A, ini titik B. Nah, kalau benda ini saya tarik
di A, kemudian ke O, ke B, ke O, ke A, ke O lagi, dan berakhir di B, A, O, B, O, A, O, B, seperti ini berapa kali getaran? Coba dijawab, yang bisa silakan dibuka mikrofonnya, gerak dari A ke O, ke B, ke O, ke A, ke O, ke B lagi, ini berapa getaran? Baik, silakan dijawab. Siapa yang bisa? Berapa kali getaran? Berapa kali getaran? Saya minta Dini Mulyani. Coba diaktifkan mikrofonnya. Dini Mulyani, coba diaktifkan mikrofonnya. Ini ayo diaktifkan mikrofonnya. Atau yang lain yang bisa menjawab dari A ke O ke B ke O ke A ke O ke B lagi, ini berapa kali getaran? Silakan dijawab. Atiko bisa menjawab 3 getaran. berapa kali getaran? 3 3. getaran, kurang tepat. Coba dilihat lagi gambarnya. A ke O ke B ke O ke A ke O ke B. Berapa kali getaran? Ayo, ingat tadi satu kali getaran itu kembali ke titik semula. Jadi kalau awalnya di A, dia kembali lagi ke A, itu satu getaran. Jadi ini A, O, B, O, A, ini satu getaran. Kemudian ditambah lagi O ke B, berapa getaran ini? Coba yang bisa menjawab. Ini berapa kali getaran? Ini merupakan 1,5 getaran. Dilihat A, O, nih, A ke O, ke B, kembali ke O, kembali lagi ke A. Dari A kembali lagi ke A seperti ini, satu getaran. Kemudian dari A ke O, ke B lagi setengah getaran. Berarti 1,5 getaran. Jadi dari A seperti ini, satu getaran. Kalau dari A ke B atau ke B saja, itu adalah setengah getaran. Oke. Sampai di sini, satu getaran, dua getaran, bisa dipahami semua? Bisa. Bisa. Oke, sekarang saya tunjukkan ini. Ini adalah eh, pendulum lab. Baru join. Nah, Tadi agak paham. nah, di sini ada seperti biasa tali, kemudian diberikan beban. Pada saat setimbang atau belum digerakkan, posisi benda ada di titik ini. Maka titik ini disebut dengan titik kesetimbangan. Coba kita tarik ke sini, kemudian kita lepaskan. Nah, dia menjadi bergetar. Nah, oke, kita stop. Ini adalah getaran biasa. Nah, di getaran ada namanya amplitudo. Ada beberapa istilah. Satu, amplitudo. Yang kedua nanti ada frekuensi. Yang ketiga ada periode. Nah, apa yang disebut dengan amplitudo? Amplitudo merupakan simpangan terjauh
dari titik kesetimbangan. Jadi contohnya di sini, kalau titik kesetimbangannya di O, maka jarak terjauhnya adalah di A atau di B. Sehingga amplitudenya itu bisa saja jarak O ke A atau dari O ke B. Jadi kan kalau getaran itu, misalnya dari sini semakin lama kan dia bukannya semakin panjang tapi semakin pendek. Nah, simpangan paling jauh dari titik kesetimbangan ini disebut amplitudo. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita kasih simpangan segini, kita lihat. Nah, kita lepaskan, kita lihat. Nah, amplitudonya adalah dari sini sampai ke sini. Nah, ini kalau pada bandul yang biasa, nanti dia akan lama-kelamaan amplitudonya ini atau simpangannya ini menjadi mengecil, 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 dan akhirnya berhenti kembali lagi di titik kesetimbangan. Nah, kita kasih friction. Nah, kalau kita ulangi lagi, Nah, ini jarak dari kesetimbangan sampai ke sini. Ini adalah amplitudo atau simpangan paling jauh. Kalau kita lepaskan, nah, kalian lihat, semakin lama simpangannya nanti akan semakin mengecil, 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 dan akhirnya akan berhenti di sini. Nah, simpangan yang paling jauh tadi, itu tadi kita sebut dengan amplitudo. Kemudian, yang kedua ada namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyak getaran dalam satu detik. Sedangkan periode waktu untuk satu kali getaran. Jadi di sini ya, frekuensi adalah banyak getaran dalam waktu satu detik, atau dalam satu detik itu terjadi berapa getaran. Atau kalau ditulis perumusannya N, atau banyak getaran per T waktu. Itu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, atau waktu dibagi N. Jadi kita ulangi perbedaan frekuensi dan periode, karena ini adalah dasarnya. Frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi dalam waktu satu detik. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Oke. Contoh. Oke. Sini kalian ada tugas seperti ini. Nah, oke. Di sini ada panjang tali 15, jumlah getarannya 5, waktunya seperti ini. Kita coba simulasikan di sini. Kita coba simulasikan di sini. Oke, kita ikut di buku kita. Panjang tali yang pertama adalah 15 cm. Sekarang kita set ini, panjang talinya adalah 15 cm. Maka kita tuliskan di sini. Nah, ini sekarang panjangnya adalah 15 cm. Atau kita panjangkan saja biar kelihatan lebih, setengah meter. Oke. Sekarang kita tuliskan di sini, misalnya contoh. Contoh
Oke, di sini saya punya bandul dengan panjang tali L-nya 0,5 meter. Oke, sekarang saya akan saya akan nah, saya akan simpangkan sampai sini. Nah, kita akan buat dia bergetar selama 10 kali getaran dan kita hitung waktunya. Baik, kita mulai ya. Satu kali getaran berarti nanti dari sini kembali lagi ke sini. Kita hitung bersama-sama. Satu, maaf, ini stopwatchnya belum mulai. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Satu, bentar ini belum mulai. Oke, kita ulangi. Nanti kita biarkan dulu ini. Kita, oke, di sini saya tunjukkan. Oke, nah, nanti kita biarkan dia satu kali getaran dulu, baru kita nyalakan stopwatch, kemudian kita hitung 10 kali getaran. Oke, kita hitung nanti waktunya berapa. Satu, dua, tiga. Satu, satu, dua, oh, maaf. Oke, kita mulai di sini. Oke, kita mulai di sini. Oke, jadi kita lepaskan agar dia satu kali getaran. Begitu dia kembali ke sini, stopwatch kita nyalakan. Kemudian baru kita hitung. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. 10 getaran waktunya 14,89 atau 15 detik. Oke, di sini banyak getarannya 10, waktunya 15 sekon. Sekarang kita cari berapakah periodenya. Periode atau lambangnya T besar adalah waktu dibagi banyak getaran. T dibagi N. Waktunya 15 dibagi N-nya 10. Sama dengan 1,5 sekon. Berapakah frekuensinya? Frekuensi adalah getaran dibagi waktu. Yaitu 10 per 15. Berapakah 10 dibagi 15? Bentar, saya hitung dulu. Nol koma tujuh. Hasilnya adalah 0,7 satuannya Hertz. Jadi, anak-anakku semua, kalau frekuensi, getaran, jumlah getaran dibagi waktu, kalau periode, jumlah eh, waktu dibagi getaran. Baik, sampai di sini bisa dipahami bagaimana cara mencari frekuensi dan periode suatu getaran. Kita masih belum masuk gelombang, kita masih di getaran. Bisa dipahami tentang frekuensi dan eh, frekuensi dan
periode suatu getaran? Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Oke, kalau bisa, ini saya akan berikan satu buah tugas. Nah, satu buah tugas dikerjakan sekarang, tugasnya hanya satu. Nah, oke, ini ada sebuah soal. Coba kalian kerjakan. Nanti cara menjawabnya adalah silahkan eh, W, jawaban ditulis ke WA dan kirim ke saya secara langsung. Oke, Al, suatu bandul bergetar sebanyak 10 kali dalam waktu 20 detik. Tentukan A, periode bandul, B, frekuensi bandul. Baik, anak-anakku semua, silakan dikerjakan. Ini adalah soalnya. Suatu bandul bergetar sebanyak 10 kali dalam waktu 20 detik. Tentukan A, periode bandul, B, frekuensi bandul. Silakan dikerjakan. Jawaban silakan di WA ke saya secara langsung. Bisa dipahami tugasnya semua? Bisa, Pak. Oke, silahkan dikerjakan dan jawab melalui WA secara langsung. Soalnya Pak panas. Nih soalnya. Oke, silakan. Oke, saya beri waktu 5 menit cukuplah untuk satu soal.
Yang lain, saya tunggu jawabannya. Silakan di WA ke saya secara langsung saja. Dan tolong dikasih nama, ya. Di jadinya dikasih nama Lihat, kelas. lihat. Oke. Ini ada yang masuk ke saya, tolong dikasih nama 0831283138 sekian 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 ini. Nomornya siapa? Tolong kasih nama. Oh, Atiko. G, sudah saya terima Atiko. Oke, yang lain silakan dijawab. Sudah dua orang yang menjawab dengan benar, yaitu Atiko dan Khusus Sulikam. Yang lainnya silakan dijawab. Silakan. 5 menit lagi saya tunggu. Iya, sudah saya terima jawabannya dan betul. Ada 3 orang. Baik, 5 menit lagi sampai jam 10.20. Saya tunggu. Oke. Ayo, yang lain saya tunggu. Rizka Agustina Kartikasari, jawaban saya terima dan betul. Baik, Rizka Agustina, betul. Oke, saya tunggu sampai jam 10.20. Yang lain, silakan, hanya satu soal. Nanti akan saya berikan PR untuk bisa dikerjakan di Google Classroom. Endang masuk jawabannya betul. Endang betul. Kemudian masuk lagi namanya tolong 0857273760. Siapa ini? Ini Mulyani. Oke, masih loading, saya cek dulu jawabannya.
Dini Mulyani. Oke, betul. Dini Mulyani betul. Baik, yang lain saya tunggu jawabannya. Silahkan WA saya. Nggih, ampun. Ayo yang lain silahkan dijawab. Sudah 6 orang menjawab. Ada Bu Susulika, Atikoh, Dia, Siska Agustina, Endang, dan Tini. Yang lain silahkan ikut menjawab. 3 menit lagi kita hentikan untuk soal latihan ini. Ada Susilo belum jawab, ada Barudin belum jawab, Devi belum, Indah Nur Komaria juga belum jawab. Banyak yang belum menjawab. Enggak apa-apa, ini 08315557 tolong dikasih nama. Jawabannya betul, tolong dikasih nama. Ini siapa ini? 0831559747. Ini siapa ini? Namanya siapa ini? Ini namanya siapa? 0831559747 sekian sekian sekian. Susanti, oke, Susanti masuk. 1 menit lagi. Baik, 10 lebih 19. Satu lagi ada yang masuk, oke. 08213328. Namanya siapa ini? Oh, Udin. 2. Oke, Udin juga sudah masuk. Bahrudin. Nanti silakan diganti di bukunya masing-masing ya. Bahrudin sudah masuk 100 nilainya. Baik anak-anak, sudah jam 10.20 untuk tugas soal yang hanya satu ini saya hentikan. Berarti yang sudah mendapatkan nilai ada 8 orang, yaitu Khususulikam, Atikoh, Dias, Siska Agustina, Endang, Dini, Susanti, dan Bahrudin. Jadi untuk yang lain saya minta nanti di kesempatan selanjutnya bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Dan sebagai PR untuk hari ini, nanti kalian kerjakan di buku kalian. Yang ini kalau di sini, untuk tugas kalian, baik. Ini untuk PR, untuk kalian semua nanti silakan dikerjakan. Kerjakan yang ini saja, yang 15 tali ini. Jadi kalian buat bandul dari benang
yang panjangnya 15 cm, kemudian kamu getarkan 5 kali dan pakai stopwatch HP, waktunya berapa getaran, kemudian digetarkan lagi 10 kali, berapa detik, digetarkan 15 kali, berapa detik, digetarkan 20 kali, berapa detik. Jadi yang hanya ini saja, yang 15 cm. Kemudian nanti dicari periodenya tadi, kemudian dicari frekuensinya. T besar, periode, F kecil, frekuensi. Ini kalau di buku kalian halaman 118. Oke, 118. Jadi yang ini saja buat bandul, kerikil, ambil cari kerikil, kemudian ditaleni dengan benang. Benangnya sepanjang 15 cm, kemudian yang pertama getarkan 5 kali, berapa waktunya, getarkan 10 kali, berapa waktunya, 15 kali berapa waktunya, dan 20 kali berapa waktunya, kemudian hitung frekuensi dan periodenya. Baik anak-anakku semua, apakah PR-nya bisa dimengerti? Nanti akan saya posting di Classroom juga. Bisa, Pak. Yang nomor 1, 2, 3 Bisa ya? soalnya dijawab, Pak. Yang nomor 1, 2, 3. Yang mana? Yang apa yang Yang 1, kamu 2, 3. Yang mana? Yang ini? apa yang kamu diskusikan? Oh ini enggak. Hanya ini saja. Kamu kerjakan ini saja. Yang tabelnya ini saja. Nanti yang pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan di esok hari. Baik ya, Oke. anak-anak semua, untuk hari ini kita cukupkan ini dulu. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti tugasnya saya posting di Classroom. Terima kasih telah bergabung. Ada yang resen? Tidak ada. Terima kasih telah bergabung anak-anak semua. Tidak. Baik, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.